puji syukur ya Tuhan. Kami panjatkan kehadirat-Mu karena sungguh nyata kasih setia-Mu kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak bersama-sama untuk mempersiapkan pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir ya Tuhan, kami mau hanya serahkan ke dalam tangan-Mu saja, supaya ibadah kami ini boleh berjalan lancar dari awal sampai akhir. Roh Kudus, hadirlah Engkau. Berkenanlah ya Tuhan atas ibadah kami. Berkati hamba-Mu yang akan melayankan firman-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini, baik PNK maupun pemusik, juga konvokator, tenaga-tenaga yang lain, untuk kameramen, untuk soundman. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Adapun yang pertama, berdasarkan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 8 Agustus 2020, maka Majelis Jemaat memutuskan seluruh kegiatan gerejawi masih dilaksanakan secara online sampai kondisi memungkinkan. Adapun yang kedua, ibadah hari ini menggunakan liturgi HUT Penyatuan GKI ke-32. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja dilayangkan pada pukul 9 dan 10 WIB. Link akan di-share pada WA sahabat GKI. Adapun yang keempat, persekutuan Kamis pada tanggal 27 Agustus 2020 akan dilaksanakan secara online pukul 19.00 WIB. Adapun yang kelima, peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Irma Litwina Haryanja dan Andos Marulitua Sinaga pada tanggal 29 Agustus 2020 di HKBP Pagaran Medan. Yang kedua, Melita Deviana Sanyoto dan Ardi Wijaya Suwandi pada tanggal 5 September 2020 di GKI Pekalongan. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Warta selengkapnya dapat saudara perhatikan pada WA sahabat. Selamat beribadah. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.
permohonan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, hari ini kita merayakan ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dalam terang tema Gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa, dan dari gereja Tuhan yang esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudera yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti jika ingin tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbarui diri. Maka kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Seberang
Mari saudaraku, kita satu di dalam doa, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kadang-kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah berita anugerah yang dicatat di dalam Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia.
tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Saudaraku, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Aba, ya Bapa, saat ini kami, anak-anak-Mu, sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami sudah membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Sebab itu Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan sabda kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menguraikan sabda-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20.
Matius 16 ayat 13 sampai 20 berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita kembali merayakan ulang tahun gereja kita tercinta, Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita, sebab Tuhan sudah menuntun kita menjadi gereja hingga saat ini. Oleh sebab itulah, momen ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan, sekaligus sebagai kesempatan untuk berefleksi atas apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Dan pada akhirnya, ini adalah sebuah kesempatan untuk berkomitmen apa yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Saudaraku, jika kita mencermati usia ulang tahun gereja kita tercinta, tentu dapat kita katakan bahwa gereja kita telah memasuki usia dewasa. Ya, usia 32 tahun adalah usia dewasa seorang manusia. Mari saudara kita cermati yang biasanya terjadi terhadap seorang yang memasuki usia 32 tahun. Yang pasti, secara psikologis, usia 32 tahun adalah usia yang matang. Ya, usia 32 tahun adalah usia yang matang. Biasanya di usia 32 tahun seseorang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak,
pekerjaan juga sudah mapan, dan tidak sedikit di usia tersebut mereka sedang berada di puncak karir, atau paling tidak sudah mendekati puncak. Nah, saudara, pertanyaan untuk kita renungkan bersama pada saat ini adalah, bagaimana dengan gereja kita? Saat ini gereja kita sudah memasuki usia 32 tahun. Nah, apakah itu berarti gereja kita juga sudah dewasa? Ya, secara lembaga jelas ya. Saat ini ada 228 jemaat sudah dilembagakan alias sudah didewasakan. Namun saudara, bagaimana dengan sisi kedewasaan iman kita? Apakah juga sudah benar-benar dewasa? Ayo Bapak Ibu. Ya, apalagi pada saat ini, ulang tahun ke-32 ini, kita sebagai gereja pun juga sedang berada di tengah-tengah ujian yang cukup berat. Ya saudara, sebagai bagian dari dunia, juga bagian dari bangsa dan bagian dari gereja Tuhan yang esa, saat ini kita sedang bersama-sama bergumul di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Saat ini kita bagaikan bahtera yang sedang berlayar di tengah-tengah samudra dan badai begitu menderu. Akankah kita menjadi takut? Lalu kemudian mundur teratur di dalam menjalankan tugas perutusan kita? Tidakkah kita ingat perenungan firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Tepatnya perenungan ibadah minggu tanggal 9 Agustus 2020. Ayo, wis pada kelalen durung. Ada yang masih ingat? Temanya aja. Apa? Apa Bapak Ibu? Temanya aja. Tanggal 9 Agustus 2020 yang lalu. Ya? Ya. Kita diminta untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tidak saja percaya, tetapi apa? Mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Dia yang terus menyertai perjalanan hidup kita. Nah, saudara, kembali kedewasaan iman kita dipertanyakan, ya, sebab pada dasarnya justru gereja kita mestinya hadir sebagai alat berkat di tengah-tengah ujian yang cukup berat ini. Ya saudara, kita hadir untuk menemani umat yang saat ini ya sedang bergumul. Banyak orang yang saat ini sedang dalam kesusahan. Ya, ada satu ujian yang begitu berat. Nah, itu artinya saudara, sekalipun samudera kehidupan mengamuk, gereja tidak boleh berhenti memberi arti. Meski berat, gereja harus tetap menggeliat. Gereja harus terus menjadi berkat, bukan laknat. Nah, oleh sebab itulah saudaraku, kedewasaan iman itu menjadi penting dan harus menjadi dasar kehidupan bergereja kita. Dan untuk sampai ke sana, kita harus mau berada dalam proses pembaruan diri agar semakin mampu menjadi mitra Allah yang menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Sekali lagi,
Pembaruan itu penting dan harus menjadi dasar dari pembentukan kedewasaan iman. Ingat, sudah 32 tahun loh, bukan usia remaja, bukan usia anak-anak, apalagi usia bayi. Nah saudara, dalam hal ini saya jadi teringat cucu saya, Abel ya. Saat ia baru lahir sampai menjelang usia 6 bulan, makanannya yang dikonsumsi adalah apa? ASI maminya. Nah sekarang setelah ia menginjak usia 6 bulan, Abel sudah mulai mengkonsumsi buah-buahan yang dijus. Juga saat ini dia juga sudah mulai mengkonsumsi bubur halus. Dan kedepannya saudara, pasti ia akan mengkonsumsi makanan yang lebih berat lagi. Sampai akhirnya nanti setelah dewasa, dia bisa makan apa saja seperti kita yang sudah dewasa ini. Nah itu artinya apa saudara? Artinya ada sebuah proses pembaruan diri. Ya, dari hari ke hari ada proses pembaruan. Dari mulai mengkonsumsi ASI, kemudian sekarang sudah mulai makan jus, makan bubur halus, lalu nantinya bisa makan bubur kasar, ya, makan nasi, sampai pada akhirnya kelak ia bisa makan sate, bakso, gerombyang, dan lain-lainnya. Nah demikian pula dengan gereja kita. Jika dulu saat gereja kita baru ada, mungkin kiprah dan pelayanan kita ya sederhana-sederhana saja. Misalnya saja dalam hal diakonia. Ya, diakonia hanya terbatas bagi anggota jemaat sendiri saja. Bentuk diakonianya pun begitu sederhana. Hanya bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang kebutuhan hidup, bagi-bagi beasiswa. Ya pokoknya hanya itu saja. Nah, ketika gereja kita sudah beranjak menjadi dewasa, ya mestinya harus ada perubahan. Sasaran diakonia bisa meluas keluar, tidak sebatas anggota jemaat sendiri saja. Bentuknya pun tidak hanya sekedar diakonia karitatif alias diakonia yang habis sekali pakai, tapi bertumbuh dan berkembang ke arah diakonia transformatif alias diakonia yang memberdayakan banyak orang. Nah itu baru yang namanya gereja yang terus membarui diri. Karena apa? Ya karena mau berproses, mau berubah, dan mau untuk terus bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Maka dari itulah saudara, mari agar gereja kita tercinta, Gereja Kristen Indonesia ini mau mewujudkan hal tersebut. Kita perlu belajar dari perikop yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini, yaitu perikop yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa ia akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Adapun batu karang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah gambaran dirinya sendiri yang disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit dan kemudian naik ke surga. Itu berarti setiap orang percaya, secara khusus kumpulan orang percaya atau gereja, termasuk gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, harus benar-benar ada di muka bumi ini berdasarkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan cucuran darahnya.
Nah, tanpa dasar yang kuat dan kokoh ini, maka keberadaan gereja akan menjadi sia-sia, tanpa arti, dan tanpa makna apa-apa. Dengan kata lain, gereja pun harus berkarya seperti karya yang begitu agung yang sudah Tuhan lakukan bagi dunia ini. Kita dan juga gereja harus memiliki sikap rela berkorban demi kepentingan banyak orang. Tentu yang dimaksud rela berkorban di sini bukan berarti mengorbankan iman kita, alias kita bisa berkompromi dengan keyakinan atau iman kita. Tidak. Bukan itu yang dimaksud, saudara. Tetapi kita harus berani dan rela berkorban untuk waktu kita, untuk tenaga kita, ya bahkan untuk materi yang kita miliki, yang semuanya nantinya akan mendatangkan sukacita dan juga damai sejahtera bagi siapapun. Nah, maka dari itulah, saudara, agar keberadaan gereja kita bisa kuat dan juga kokoh berdasarkan karya kasih dan pengorbanan Kristus, mestinya gereja juga memiliki pengakuan iman seperti Petrus. Ya, sebab selama ini seringkali gereja masih seperti orang-orang kebanyakan atau orang-orang dunia yang seperti diungkapkan oleh para murid yang lain. Ya, gereja sering hanya menganggap Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, ya, yang menyuarakan suara pertobatan, atau hanya menganggap Yesus sebagai Elia, Yeremia, ataupun para nabi yang juga menyuarakan suara kenabiannya. Ya, sering banyak orang Kristen beranggapan seperti itu. Oleh sebab itulah, kehadiran umat percaya atau gereja sering hanya pandai berkhotbah tanpa karya yang nyata. Karena apa? Karena tidak mau berkorban. Lebih ironisnya lagi, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saat ini justru banyak gereja yang menjadi ajang bisnis. Semuanya selalu dan selalu yang menjadi acuan duit, 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 dan duit. Ya, hepeng, 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 dan hepeng. Ya. Nah, saudara, banyak gereja menjadi ajang bisnis. Khotbah dari awal tahun sampai penghujung tahun, apapun temanya, isinya hepeng, ya. Dari awal tahun sampai akhir tahun, ya. Apapun temanya, isinya perpuluhan, ya. Itu saja. Dan akhirnya, saudaraku, apa yang terjadi? Ya, akhirnya lupa untuk menjalankan tugas perutusan, memberitakan karya keselamatan Kristus, dan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Sebaliknya, banyak gereja yang saat ini justru sibuk rebutan kehwe. Tahu Bapak Ibu? Kehwe. Apa kehwe? Kehwe itu harta, ya. Bahkan yang viral, ya, belakangan ini ada hamba-hamba Tuhan yang notabene masih memiliki hubungan anak dan ayah berseteru gara-gara rebutan kehwe. Bahkan sampai mati pun masih ada akar-akar kepahitan di hatinya. Nah, tentu, saudara, realitas tersebut sangat ironis. Sebab para murid, termasuk juga kita orang-orang percaya atau gereja masa kini, bukankah selama ini kita
sudah hidup bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mengapa para murid dan juga kita masih berperilaku seperti itu? Masih belum yakinkah kita siapa anak manusia atau Yesus itu? Nah, tentu sikap yang seperti itu sangat berbeda dengan sikap Petrus. Sungguh saudara, sebuah pengakuan iman yang begitu luar biasa dari Petrus. Petrus sadar dan percaya betul bagaimana Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, yang terus berkarya dengan karya dan pengorbanannya yang indah dan luar biasa bagi dunia ini. Sehingga sekali lagi, inilah pengakuan iman yang semestinya dimiliki oleh kita dan juga gereja, yaitu Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang akan terus berkarya dengan karyanya yang kreatif. Dengan demikian, kita dan juga gereja dapat terus meneladani apa yang sudah Yesus buat bagi dunia ini, yaitu terus berkarya dengan karya yang kreatif serta kesediaan untuk berkorban. Nah, saudara, saat ini kita sebagai Gereja Kristen Indonesia juga diminta untuk terus berkarya di dalam kehidupan ini. Terlebih di masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 saat ini, mari teruslah berkarya dan berbuat sesuatu demi terwujudnya damai sejahtera di muka bumi ini, terkhusus di bumi pertiwi Indonesia, di mana Gereja Kristen Indonesia berada. Percayalah saudara, seberat apapun beban pergumulan kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Ya, mungkin ada banyak gereja yang saat ini begitu khawatir akan kelangsungan kehidupan bergerejanya menjadi mandek atau bahkan gulung tikar karena sudah lama tidak ada ibadah onsite, sehingga otomatis tidak ada persembahan dari jemaat yang masuk. Namun saudara, kita sebagai Gereja Kristen Indonesia tidak boleh memiliki pemikiran yang seperti itu. Ingat saudara, kita ini adalah gereja, kumpulan orang-orang percaya yang hadir di muka bumi ini untuk berkarya dan untuk melakukan tugas perutusan menghadirkan damai sejahtera Allah. Bukan lembaga bisnis yang mencari keuntungan. Sehingga percayalah, ini adalah proyeknya Tuhan. Jadi Tuhan pasti mencukupkan kita. Amin. Terbukti saudara, bagaimana selama ini Tuhan terus dan terus mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan gereja kita. Terkhusus kita sebagai jemaat Tuhan yang berbasis di Gereja Kristen Indonesia Pemalang. Bagaimana Tuhan terus mencukupkan kita di tengah-tengah kesusahan. Beberapa waktu yang lalu kita masih bisa berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Di tengah-tengah keterbatasan, kita masih bisa mengupayakan peralatan-peralatan ibadah online yang memadai, juga kebutuhan-kebutuhan yang nantinya diperlukan ketika ibadah onsite bisa dimulai kembali. Nah saudara, dengan semua kenyataan tersebut, masih ragukah kita akan pertolongan Tuhan? Begitu saudara, mari mulai saat ini milikilah iman seperti Petrus
yaitu iman yang mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, yang terus berkarya dengan karya dan pengorbanannya yang indah dan luar biasa bagi dunia ini. Dengan demikian, maka kita pasti akan dimampukan untuk terus dan terus melakukan pembaruan, dan pada akhirnya kita boleh menjadi gereja yang benar-benar dewasa. Tidak saja dewasa secara usia, tetapi dewasa dalam iman, dewasa dalam sikap, yaitu tidak egois, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, rela berkorban untuk menjadi berkat bagi kehidupan ini. Selamat ulang tahun ke-32 tahun gerejaku tercinta, Gereja Kristen Indonesia. Selamat membarui diri dan selamat menjadi gereja dewasa. Happy birthday for us. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh baik kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama dengan segenap umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa, terkhusus untuk penyertaan Tuhan bagi gereja kami, Gereja Kristen Indonesia, yang adalah gereja Tuhan sendiri. Bersyukur untuk pimpinanmu selama 32 tahun. Engkau terus memberkati gereja Kristen Indonesia. Berbagai pergumulan-pergumulan telah kami lalui, dan semuanya boleh ada di dalam penyertaan Tuhan, sehingga gerejamu ini Tuhan bisa terus ada hingga hari ini. Saat ini Tuhan, di usia gerejamu yang ke-32 tahun ini,
kami berefleksi bagaimana pengakuan iman kami selama ini, sehingga ketika pengakuan iman kami tidak tepat, maka kehidupan bergereja kami sering berfokus kepada kepentingan diri kami sendiri. Pada pagi hari ini kami boleh belajar untuk mengakui iman percaya kami seperti pengakuan iman Petrus yang menyatakan bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sehingga kiranya melalui pengakuan iman kami yang seperti Petrus inilah kehidupan bergereja kami boleh berlanjut dan kami pun boleh berkarya seperti Tuhan Yesus. Kami pun mau untuk rela berkorban, untuk menanggalkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati. Di usia yang 32 tahun ini, biarlah iman kami boleh menjadi semakin dewasa. Biarlah kami boleh terus membarui diri kami. Biarlah dari hari ke hari, kehidupan bergerejamu, Gereja Kristen Indonesia ini, boleh semakin baik, dan semakin baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga menaikkan syafaat kami. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, terkhusus untuk Bapak Dr. Broto. Kami percaya Tuhan yang akan terus menolong, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan pada saatnya Tuhan memberikan yang terbaik bagi Bapak Dr. Broto. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kiranya Tuhan pun memulihkan mereka. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus COVID-19, biarlah Tuhan juga yang akan menyembuhkan mereka, menjamah mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali, boleh melanjutkan perjalanan hidupnya kembali. Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kehidupan menjadi susah. Di banyak sektor, bahkan di semua sektor, semuanya menjadi susah. Kami mohon Tuhan, kiranya pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan tolong para ahli agar bisa segera menemukan vaksin dan obat dari virus corona ini Tuhan. Dengan demikian, kami boleh hidup normal seperti sedia kala. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan saja. Juga gugus tugas yang ada di negeri ini Tuhan, biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga boleh menjalankan tugasnya dengan baik di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati gerejamu, sekalipun gerejamu juga saat ini sedang dalam kesusahan, tapi biarlah gerejamu terus menjalankan tugas perutusan untuk mengabarkan berita sukacita dari Tuhan. Dalam keterbatasan, biarlah kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Pergumulan-pergumulan yang mungkin saat ini sedang mereka rasakan, Tuhan tolong mereka. Dan saat ini kami pun teringat untuk saudara-saudara kami yang memasuki usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Ginwa, Ibu Hadiahwati, juga Ibu Tan Cwisi, dan saudara-saudara kami yang memasuki usia lanjut lainnya yang tentu
banyak kelemahan fisik yang dialami. Biarlah tangan Tuhan menopang mereka. Tuhan yang akan memberkati sehingga walaupun fisik mereka lemah, tetapi iman mereka boleh tetap kuat. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Negara dan bangsa kami pun kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin kami, terkhusus untuk Bapak Joko Widodo, Presiden kami, biarlah kasih Tuhan menyertai, sehingga beliau boleh memimpin negara dan bangsa kami yang sedang dalam kesusahan ini dengan baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Inilah seru doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya kepada orang lain saat ini. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam Habakuk 3 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku beranjak di bukit-bukitku. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif, yaitu dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah hati jiwa. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bernyanyi. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga saat ini Bapa. Saat ini pun Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang Kau berikan pada kami. Biarlah Tuhan, Engkau menerima persembahan kami ini, dan pergunakanlah bagi sekeliling kami terlebih buat kerajaan-Mu.
Dan usai ibadah online pada pagi hari ini pun Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau saja yang selalu menemani setiap langkah kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tegaplah satu, tegaplah kamu, tunduklah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandenglah erat, rintanganmu berat, ku masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya, Islam utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh dengan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya, berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaruilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Untuk itu saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi saudara, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan hati-Mu Tuhan. Pelaksanaan ibadah, rekaman ibadah untuk hari Minggu secara online telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, tanpa turun tangan-Mu Bapa kami tidak percaya ini dapat berjalan dengan lancar. Terlebih dari itu juga Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang Kau urapi terhadap Bapak Pendeta Daud Tunggal Widi yang telah membawa renungan. Biarlah apa yang disampaikan Bapak Pendeta menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih juga kami mengucap syukur atas segala petugas yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami panjatkan doa kami ini dalam tangan-Mu. Amin.